lagi ya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita harus luar biasa karena hari ini hari apa? Wah, nggak ada yang tahu nih. Hari ini hari apa? Hari kenaikan Tuhan. Oke, kalau hari kenaikan berarti harus ada sukacita. Amin. Amin. Saya undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Titus untuk maju ke depan. Mari saudara yang kasih, kita satukan hati kepada Tuhan pagi ini. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam Yesus, kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan terpelihara hidup kami. Bahkan apa yang kami kerja Tuhan terlalu memberkati hidup kami. Tuhan tentu kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari demi hari Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan untuk ibadah kami pagi ini Tuhan kenaikan-Mu Tuhan di surga. Tuhan menyediakan segala-galanya bagi kami. Baik Tuhan Roh Kudus segala sesuatunya Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan tempat yang Tuhan sediakan bagi kami di atas sana Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan suatu saat Tuhan kami akan senantiasa berhadapan nama Tuhan. Kami akan senantiasa Tuhan bersuka cita karena kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami yang ada di bumi ini. Kami percaya dan yakin ya Tuhan. Tuhan biarlah sepanjang ibadah kami pagi ini Tuhan memberkati isi ibadah kami Tuhan. Baik melayani semua Tuhan memberkati semua ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan berkati kami Bapa. Terutama firman Tuhan yang sampaikan biarlah Tuhan tertanam di hati kami yang paling dalam, yang paling subur sekalipun Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan henti kepadamu. Tuhan biarlah ibadah kami pagi ini penuhkan bagi kami hati yang penuh sukacita ya Allah. Biarnya kami tahu setiap Allah yang kami sembah, Allah yang penuh sukacita dalam hidup kami. Allah yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih banyak yang Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan henti kepadamu. Kami tahu Tuhan semua karena kebaikan-Mu kami akan balas dengan penuh sukacita. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan pagi hari yang indah ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sentiasa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebelum kami memulai semuanya Tuhan. Semua terutama Tuhan ibadah ini Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan. Biarlah kuasa Allah saja yang ada tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya dan yakin Tuhan. Kami benar-benar merasakan kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih banyak yang Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk setiap jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengangkat ucapan syukur kita pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Bekerjalah Engkau dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami sembah Engkau, Roh Allah yang hidup. Katakan sama-sama kita angkat pujian ini. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang
setiap roh-Mu Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari setiap jemaat kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh-Mu Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati kami, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan setiap hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Lebih lembut katakan, membebaskan pulihkan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi, katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolikan. Jadikan setiap kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Mari tepuk tangannya meriah bagi nama Tuhan kita. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami. Oh, ya Rabba ya Shikera ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Baba Baba Baba. Urapi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 glory namamu. Sekali lagi beri kemuliaan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Katakan sama-sama haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Kami siap bersorak-sorai untuk memuliakan namamu. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kayaknya suaranya belum kedengaran ya. Coba yang sebelah sini dulu ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, yang ini jangan mau kalah ya. Shalom. Dahsyat. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita harus bersuka cita atas Tuhan Yesus baik, amin. Kita angkat pujian. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Tepuk tangan yuk. Kita belajar lagu baru ya. Let's go. Sebab jiwa kami bebas hari ini ya Tuhan. Kami mau bakar rohani kami. Katakan sama-sama. Jiwa bebas. Kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jauh. Langkah takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Kami mau naikkan pujian, mujizat terjadi. Katakan mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Stop dulu. Kayaknya kita kan lagu baru, kita belajar. Nanti di refnya kita sama-sama pakai gerakan. Gerakan singer bisa ditiru dengan gerakan saya. Ya, coba sekali lagi. Tercurah kuasamu, nyalakan. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Bisa lebih semangat lagi ya. Yang di belakang
muda. Woo! Kita akan pujian ini, jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Katakan Roh Kudus membakar setiap kami mau naikkan pujian, puji terjadi sama-sama. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban. Saya mau dengar suara jemaat. Mengalir, nyalakan. Pakai gerakan ya. Oh 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 oh. Tercurah. Nyalakan api, ku nyanyi oh oh oh. Sekali lagi, mengalir. Pakai gerakan dong. Kita mau nyalakan api. Oh 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 oh. Tercurah. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Come on. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Sebab keajaibanmu terjadi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya undang untuk setiap WBI untuk maju ke depan. Silakan, saya persilakan. Setiap WBI, ya. Ayo, nggak usah lihat kanan kiri lagi, langsung maju. Nyanyi untuk bernyanyi. Ayo, ini ada Ibu Pardosi, Opung Yosep, Ibu Nora, ayo Ibu Tri, Ibu Santi, ayo yang merasa ibu-ibu, saya matanya soalnya nggak kelihatan ini. Ibu Eca, Ibu Yakni, Ibu Liana, ayo dong, jangan disebutin satu-satu, matanya nggak kelihatan. Ibu Liana, ayo, yang merasa ibu-ibu atau merasa anak muda nih. Hati-hati kalau merasa anak muda.
Luar biasa ibu-ibu kita ini. Sekali lagi tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kaum ibu. Oke, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk siapkan persembahannya Bapak Ibu semuanya. Yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangan. Nanti Aser yang akan membagikan. Ya. Doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Hari. Dan kolektan kepada Andreas Bong dan Ferdi, silakan. Bapak Ibu yang terkasih, mohon amplop persembahan dipegang di tangan kanan. Ada yang belum dapat mungkin? Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus yang luar biasa dan penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang tiada akhir bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa bersujud syukur. Mohon ampun atas dosa-dosa kami Tuhan, bernyanyi, bersorak-sorai, menari, bersukaria dan bersemangat untuk tetap memuji menyembah-Mu, untuk membalas semua kebaikan-Mu atas kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, jadikan persembahan ini sebagai sesaji yang indah untuk kami tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi pada hari ini Tuhan. Sekiranya Engkau juga memberkati mereka di kemudian hari Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan membawakan kantong persembahan ini Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami akan serahkan persembahan ini. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, memuji dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Persembahan dijalankan kita angkat pujian, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang,
Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ngalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Sekalipun lidah api di hadapanku Tuhan, tetap kami nyatakan Engkau pelindung kami. Yesus setia bagiku, Yesus menjaga hidupku, Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Yesus setia bagiku, Engkau menjaga. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung hanya Engkau, Yesus, Kau tempat kediamanku. Engkau setia bagi kami ya Tuhan. Yesus setia bagiku, Yesus menjaga, Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Yesus setia, Yesus setia bagiku. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku.
tetap kami nyatakan, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau, Yesus Kau, tempat kediaman. Sekalipun lidah di hadapanku, tetap kami mau nyatakan, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau, tempat kediaman. Sekalipun lidah di hadapanku, tetap kami mau nyatakan, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, hanya Kau, Yesus Kau, tempat kediamanku. Sekalipun lidah, saya serahkan kepada hamba-Nya. Tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Katakan, Yesus Kau, tempat kediaman. Mari lambaikan tanganmu, angkat lebih tinggi. Oh, amin. Yes, di hadapanku. Katakan, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Mari angkat lebih lagi, katakan, oh, amin. Naung, katakan, Yesus Kau, tempat kediamanku. Yesus Kau, Yesus Kau, tempat kediaman. Lebih lagi katakan, Yesus Kau, Yesus Kau, tempat kediamanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai yang meriah, katakan haleluya. Engkau tempat kediaman, tempat perlindungan, tempat yang menjadi sandaran dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang penuh dengan tantangan dalam kehidupan kami. Terkadang kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Terkadang kami sudah berdoa begitu serius, melayani lebih sungguh, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tetapi tidak serta-merta hidup kami lepas dari pergumulan. Ini yang membuat banyak anak-anak Tuhan khawatir atas hidupnya dan merasa sia-sia melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya. Namun pujian ini membawa kami kepada pengertian yang sesungguhnya. Sekalipun lidah api, kesesakan, penyakit, masalah persoalan, kami percaya Engkaulah tempat kediaman kami yang aman, yang nyaman. Sukacita kami tidak dipengaruhi oleh siapapun. Orang lain tidak bisa membuat sukacita kami lebih baik. Tetapi kami akan keluar sebagai pribadi yang mempercayai bahwa Tuhan adalah Raja kami. Di mana kami waktu bersama Tuhan merasa damai, merasa sukacita. Dan orang-orang yang mengekang hidupnya tidak mau belajar bersukacita, tidak mau keluar dari masalah persoalannya, dia akan terburuk dan jatuh dan tergeletak. Tetapi orang-orang yang punya masalah segudang apa sebesar gunung, waktu dia bisa lepaskan itu, maka percayalah Roh Kudus yang dijanjikannya itu akan menghiburmu, akan menguatkanmu, akan membebaskanmu dan membuat engkau keluar lebih daripada pemenang. Percayai firman.
Jangan jadi orang bebal, orang bodoh yang bertahan dalam segala masalah yang kau hadapi. Hari ini apa engkau datang? Apa gunanya kau datang ke gereja kalau engkau tidak mau mengubah hidupmu? Kalau engkau tidak mau menerima firman, tidak menangkap sukacita itu. Pujian begitu luar biasa. Engkau harus lebih luar biasa. Keluar daripada masalahmu. Itulah kegunaannya kita datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Paksa dirimu bersukacita. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakitimu. Dan belajar minta ampun bagi orang yang kau sakiti. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah turun atas hidupmu. Dan kemerdekaan akan terjadi dalam kehidupanmu. Dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu. Dalam setiap apa yang kau kerjakan. Jangan anggap hidup ini berakhir di sini. Tapi kehidupan ini berjalan. Bukan hanya di bumi ini. Tapi sampai kekekalan. Bagaimana kau bisa naik surga? Bagaimana kau memiliki surga kalau di bumi ini kau tidak beres? Hari ini apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Ini artinya kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kepada kematian, mengalahkan segala masalah. Tuhan berkata, engkau akan bisa melakukan lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Hari ini bebaskan hidupmu, terima firman, aminkan firman, maka pulang dari tempat ini engkau akan merasakan sukacita yang luar biasa. Dan firman itu akan mengubah hidupmu. Dan engkau tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dan engkau bisa berdiri dalam kebenaran. Dan engkau melihat anak cucumu perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan, kau kumpulkan kami dari jauh dekat. Tidak untuk sia-sia, tetapi untuk memandang kemuliaan-Mu, untuk melihat pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kenaikan-Mu akan membuat kami semakin bergairah, semakin percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Engkaulah tempat kediaman kami. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan yang tertinggi berikan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendengarkan firman-Nya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya merasakan begitu luar biasa kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas kita hari ini. Ada agak kering ini ya. Coba lihat lemari saya, buka lemarinya, satu orang ke sana, ambil aqua di situ. Ada dua tapi ambil satu saja. Karena itu aqua yang diurapi Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kanan, Yesus sudah naik loh. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan hari ini untuk mengungkapkan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Saya tidak ngerti bagaimana mengungkapkannya. Karena setiap syair, setiap lagu, ada yang ambil akuanya? Tolong. Udah kering banget ini, karena mulai pagi saya belum masuk apa-apa Bapak Ibu. Hanya masuk firman saja. Oke, di laci lemari saya buka satu. Oke, ini aja. Ini juga diurapin ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, oke. Jadi Bapak Ibu, hari ini hari apa? Kamis, benar. Tetapi setiap orang Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Seluruh dunia merayakan. Katakan seluruh dunia. Saya juga. Tetapi orang-orang Indonesia, sambil dibuka, orang-orang Indonesia banyak yang tidak hadir di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, apa yang terjadi? Adakah tempat bagi kita disediakan? Halo? Kalau Yesus betah di bumi dan dia selalu bersama dengan kita, bisa enggak kita merasakan ibadah seperti ini? Saya rasa tidak. Indonesia tidak kebagian kedatangan Yesus. Karena dia akan dapat giliran dari timur dulu, ya kan, dari Israel dulu,
turun ke daerah Timur Tengah. Ke Asia itu lama Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh karena itu saat ini kita mau belajar yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Siap Bapak Ibu? Siap? Saya akan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan bagi kita. Sekalipun sungguh sederhana, tetapi kita belajar untuk melakukan. Katakan, saya mau melakukan. Haleluya. Iya, oke. Nggak usah buka Alkitabnya. Nggak usah buka handphonenya. Lihat saja ke LCD kita. Saya sudah siapkan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Next. Haleluya. Yuk, langsung diklik saja. Keteng gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian daripada Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa kehidupan setiap manusia satu saat pasti berakhir di satu titik, yaitu yang namanya kematian. Siapa di sini yang merasa tidak akan mati? Saya mau lihat, tolong disorot kalau ada. Berarti dia manusia satu-satunya yang tidak mati. Ya, artinya semua orang pasti mati. Makanya banyak orang buat asuransi. Boleh nih, ya kan? Yang punya asuransi langsung mikir, wah ini kebetulan ini promosi. Bukan. Dibuatlah asuransi jiwa. Kalau mati dapat duit. Untuk penguburannya, untuk anak cucunya. Karena kematian itu pasti. Katakan kematian itu pasti. Haleluya. Oke, saya nggak pakai mimbar yang besar ya, biar bebas bergerak. Namanya juga KKR. Haleluya. Dalam Pengkhotbah 9 dikatakan nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Jadi jangan anggap engkau punya harta hari ini, punya mobil mewah, rumah mewah, istri mewah. Itu bisa kau nikmati selama-lamanya. Saya mau katakan, umur 45 hari ini, kalau engkau bisa nikmati 40 tahun atau 50 tahun lagi, itu sweet. Luar biasa. Good. Haleluya. Sekalipun kita ingin lebih lama lagi hidup, tetapi kita tidak bisa melawan kodrat, yaitu namanya kematian. Makanya hari ini berlomba-lomba agar kita mati masuk surga. Masuk neraka itu udah pasti. Kalau kita tidak melakukan firman. Tetapi ada orang bilang, lebih baik mati masuk neraka. Kenapa? Karena di sana banyak artis katanya gitu. Banyak pendeta katanya begitu. Iya kan? Jangan tiru yang jelek, tetapi tirulah yang baik. Mati masuk surga. Dan kita disuruh mencari kekekalan. Kekekalan itu apa sih? Yaitu hidup selama-lamanya. Tidak ada sakit. Tidak ada masalah. Saya nggak ada masalah Pak, bohong. Suami istri aja yang berdua nih di rumah bisa masalah. Apalagi mulai keluar dari rumah, masalah bertambah. Belum cici kokoh yang menyebalin. Yang suka menyakiti. Itu masalah. Belum masalah dapur nggak ngebul. Kamu suami, apaan sih? Suami yang teman saya bisa dihidupi. Keluarganya, istrinya, ke salon mulu. Ke salon mobil. Sehingga saling menyalahkan, bukan berdoa, tetapi menyalahkan. Ini tidak mencari kekekalan. Ada pertanyaan nih buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau jawab? Jujur? Tetapi jawaban pasti beda-beda. Mana Bapak Ibu yang pilih menangis di atas BMW? Bukan bajai warnanya merah, enggak. Mobil BMW yang miliaran. Daripada tertawa di atas sepeda. Ibu kuat enggak di sepeda berdiri? Itu pilihannya, saya hargai. Oke, yang lain?
Pilih mana? Tertawa di atas sepeda atau nangis di atas BMW? Macam-macam kan. Ada yang bilang di BMW. Yang penting naik BMW. Mau nangis kayak mau apa kayak itu kan urusan gue. Bukan urusan Pak Gem. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, lebih baik makan sepiring nasi. Dibagi. Tetapi ada damai sejahtera. Ada sukacita di dalamnya. Haleluya. Buat apa engkau punya BMW, tetapi tangisan melulu yang ada. Masalah melulu yang ada. Jangan. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, tertawa di atas BMW. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat-jemaat pipa mau di atas sepeda tertawa. Gak ada amin. Minumlah dulu lah. Ini kayaknya batin gue tersiksa nih. Ya. Jemaat-jemaat pipa saya percaya walaupun di atas sepeda, dia tetap tertawa. Aku salah masuk ini. Mau ulang lagi ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat pipa, sekalipun dia di atas sepeda, dia tertawa. Di atas motor, di atas mobil, dalam keadaan diizinkan Tuhan untuk ngontrak, tertawa. Punya rumah sendiri, tertawa. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau buat yang indah-indah dulu hari ini, tetapi nanti perhatikan, ada saatnya saya balas dendam. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Pengkhotbah 9 juga diajarkan di sana hidup dalam kesungguhan akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau masuk firman lebih dalam lagi. Lepaskan semua masalah yang menindihmu, karena itu tidak membuat engkau baik, tetapi membuat engkau semakin dilemahkan. Dan waktu engkau cembetut, masalah akan datang kepadamu. Suamimu tegur engkau, apa lo ngomong-ngomong lo? Gak bisa lihat gue lagi pusing nih. Anak, teman, itu akan bermasalah. Hari ini kematian itu sesuatu yang pasti. Bapak Ibu sudah pikirkan tentang kematian Bapak Ibu Saudara sekalian? Di mana letaknya? Tahun berapa? Haleluya. Udah pesan-pesan belum? Nanti kalau mati Bapak antar ke Medan ya. Atau di Tegal Alur Raja, atau di Tanah Miring, atau di Tanah Bengkok. Ya harus pesan mulai sekarang. Bapak saya pesan nggak mati-mati kok. Halo? Belum mati maksudnya. Dia udah pesan, nanti jangan antar ke kampung, di Tegal Alur Raja ditaruh. Kenapa emang? Kan enak di kampung. Gak mau saya dipisahkan dengan mamamu katanya. Haleluya. Tapi gak jadi mati. Jadi jangan alergi membicarakan tentang kematian. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu bersama dengan murid-muridnya. Disampaikan tentang kematiannya, dibuat perumpamaan. Tetapi mereka Gak berpikir sampai ke situ karena dilihat Yesus itu masih muda. Tetapi waktu terjadi kematiannya, terkaget-kaget. Haleluya. Next. Dan setelah kematiannya ada kebangkitan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Haleluya. Ada pengharapan loh Bu. Bapak, Cim, ada cim-cim di sini? Atau udah merasa cim-cim? Sehingga suaranya nggak bersemangat lagi? Ada pengharapan di dalam kebangkitan daripada Yesus. Haleluya. Dan saya boleh berkata, dan firman Tuhan mengatakan, setiap yang sakit disembuhkan. Ada anggota keluargamu yang sakit hari ini sehingga tidak hadir ibadah? Atau pura-pura sakit? Yang pura-pura sakit juga didoakan jadi sakit. Yang sakit benaran sembuh. Di hadapan Tuhan tidak boleh pura-pura. Amin. Jalan yang buntu dibukakan usahamu saat ini. Memasuki selesai lebaran, mungkin order agak tersendat. Atau keadaan sekarang ini belum menentu, tersendat. Tuhan bisa bukakan kah?
Katakan amin. Haleluya. Keluarga yang berantakan bisa dipulihkan dah? Bisa. Sebab kebangkitannya, ada pengharapan, pemulihan terjadi. Yang penting ada yang mau membuka dirinya. Suami istri, satu orang aja yang mau membuka dirinya untuk kedamaian, untuk keharmonisan, untuk kebaikan, pasti terjadi kebaikan. Terjadi pemulihan. Tetapi karena dua-duanya keras, egois, mementingkan kepentingan masing-masing, maka tidak akan terjadi perbaikan. Haleluya. Sebab dalam Yesus selalu ada pengharapan. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke intinya. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan saya percaya. Next. Dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Bapak Ibu bisa lihat di layar yang di depan, bisa di belakang juga ada. Di sini dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya setelah sampai di bukit apa? Bukit apa? Hadiahnya handphone. Di bukit apa? Iya, dua yang jawab jadi susah. Udah di sini aja ya. Bukit Zaitun. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka itu murid-murid. Alkitab mencatat ada 500, kira-kira 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan dikatakan lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa. Haleluya. Oke, kita lewat dulu ya, udah ngerti ya, nggak perlu dibahas ini. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, perpisahan dengan Yesus dengan murid-murid itu ada 2 kali yang saya catat, tetapi banyak hal sebenarnya ya. Tetapi ini garis besarnya. Yang pertama, waktu Yesus mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus ditangkap, disalib, dan mati. Next. Dan apa yang terjadi? Next, lanjut. Semua murid-murid kocar kacir. Belum. Artinya ada tetesan air mata di sana, merasa kehilangan, merasa ketakutan, dan bermacam-macam rasa yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Jelas. Kita aja pisah dengan teman, masih ada kata-kata, bukan pertemuan, bukan perpisahan yang ku sesali, tetapi pertemuanlah yang ku tangis. Ku sesali. Bukan perpisahan yang ku tangisi, tapi perpisahan yang ku sesali. Dan murid-murid berkata, kenapa harus bertemu kalau untuk berpisah? Maksud lo terus begitu? Iya. Tetapi Tuhan memang sudah punya target di bumi. Punya visi di bumi. Yaitu dia menyelesaikan semuanya dan kembali ke surga. Sehingga perpisahan yang pertama, begitu banyak tangisan air mata, begitu banyak ketakutan, begitu banyak duka cita yang terjadi. Next. Tetapi yang kedua, waktu Yesus naik ke surga, firman Tuhan katakan tadi di sana bahwa setelah mereka melihat terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bayangin, yang kedua perpisahan itu, pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu bayangkan, bisa Bapak Ibu bayangkan. Ya, ada saya tadi nggak bisa pakai itu, ada tisu saya tadi. Ya, bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana perpisahan-perpisahan yang mendatangkan sukacita. Haleluya. Oke, next. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar. Oh ini boleh. Yuk, makasih. Iya. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Ini kita belajar Bapak Ibu biar kita jangan sampai orang tanya apa tujuan Yesus naik ke surga, kita bingung. Next. Iya, yang pertama menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Tetapi saya garis bawahi bukan hanya percaya, tetapi yang mau melakukan apa yang dia mau. Karena banyak orang percaya tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi masih banyak yang mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa punya uang, tidak perlu orang lain. Merasa punya uang, tidak perlu pendeta mendoakan. Dan saya sangat salut dengan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Yang saya lihat mereka punya, tetapi mereka masih butuh doa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Iya, next. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu boleh dengarkan, baik yang ada di rumah juga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan amin. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Pak Sali, amin, bagi Pak Hari, Pak Harno, Pak Saud, dan juga bagi saya, amin, haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Bapak Ibu juga semua berada, kata Yesus kepada kita. Amin. Haleluya. Next. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Sehingga itu yang membuat murid-murid itu bersukacita pulang ke Yerusalem. Karena mereka berpikir awal perpisahan pertama waktu Yesus mati, bahwa Yesus telah kalah dan membiarkan mereka seorang diri. Tetapi kematian, perpisahan yang kedua, di situ mereka mengerti bahwa Yesus akan datang segera membawa mereka kembali di mana Yesus berada. Itu mengartikan bahwa begitu Yesus mengasihi kita semua. Katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu baik. Yesus maloleh. Haleluya, tidak ada yang bisa mengukur kasih Tuhan. Kasih kita mungkin masih terukur. Bapak Ibu mengasihi saya karena Bapak Ibu ada maunya. Saya mengasihi Bapak Ibu karena saya ada maunya. Kira-kira seperti itu. Waktu apa yang kita butuhkan tidak ada pada seseorang itu, mulai kita menjauh. Mulai kita meninggalkan, mulai kita cuek, mulai kita menggosipi, mulai kita menjelek-jelekan. Tadinya dekat, lama-lama jauh. Karena kita berpikir apa yang saya dapat dari si A ini. Makanya saya selalu berusaha dalam hidup saya. Waktu Bapak Ibu diberkati, saya tidak terlalu mendekat. Saya ngomong di mimbar ini, saya selalu menjauh. Siapapun. Bahkan ada seorang ibu waktu saya sakit, Pak Gem gak datang melihat saya. Karena saya pikir dari sini saya sudah berdoa. Kau punya ada uang ke dokter, ya kan? Tapi kalau kau nggak punya apa-apa, engkau sakit, saya yang pertama hadir. Amin. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tulus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ya. Untuk saling mengasihi. Sebab Tuhan mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan kiri kanan, aku mengasihimu. Sekalipun engkau suka menyakitiku. Iya kan? Engkau suka menyebalkan. Kalau sama tunjuk saudara, mau nggak tunjuk? Siapa di sini yang sering membuat engkau kecewa? Saya nggak lihat ya. Takutnya ditunjuk ke saya. Haleluya. Tapi paling tidak yang suka bikin kita sakit biasa pasangan kita lah. Iya kan? Karena dekat. Orang terdekat itu biasanya itu sering menyakiti. Itu biasa. Katakan itu biasa. Amin. Haleluya. Bagaimana saya menyakiti Opung Yosef? Opung Yosef jauh, ya kan? Bawa mobil,
Parkir Indomaret, jalan kaki lagi ke dalam kan? Gak mungkin saya jauh-jauh nyakitin. Tetapi biasa orang terdekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Haleluya, lama ndak apa-apa ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian kita berbahagia ya. Berbahagia punya Yesus. Makanya kita angkat pujian ini sekali dulu. Ya, biar kita coba enjoy pulangnya. Haleluya. Sehingga kita mengerti bahwa cemberut itu nggak enak. Iya kan? Apalagi memikirkan masalah terlalu berat itu bisa putus uratnya. Jadi lebih baik bersuka cita. Kita katakan aku berbahagia dari C. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang tahu lagu ini, kencang-kencang nyanyi. Biar Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu berbahagia. Amin. Haleluya. Ho, ho. Ku berbahagia, yakin teguh. Bagaimana menyanyikan bahagia? Yesus abadi, kepunyaanku. Oh haleluya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh. Sekali lagi, ingat ciptaan baru, Bapak Ibu ciptaan baru. Ku berbahagia, amin. Yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru. Katakan Roh Kudus. Semua angkat tanganmu. Aku bernyanyi, oh haleluya, bahagia. Katakan memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi. Katakan bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus sama-sama selamanya. Haleluya. Selamanya kita harus memuji Tuhan. Maka bahagia itu pasti. Katakan haleluya. Ya, next. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang kedua, memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, ini nih. Serius nih, serius. Serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Next. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu yang dikatakan Tuhan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Itu rohnya Yesus sendiri. Haleluya. Karakternya sama, sifatnya sama. Apalagi coba? Kuasanya sama. Makanya waktu Bapak Ibu berdoa, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Itu juga Tuhan. Jadi tidak ada yang salah. Kalau Bapak Ibu pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak ada yang salah di dalamnya. Karena yang tiga itu tetap satu. Haleluya. Jadi jangan berantem gara-gara Roh Kudus dan gara-gara Yesus. Saya mau katakan kepada kita, Tritunggal. Haleluya. Oke, next. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Yesus ke surga menggenapi janji Allah Immanuel, yaitu Roh Kudus membuat kita bisa merasakan kasih Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu lagi angkat pujian, aku bernyanyi bahagia, pengurapannya Bapak Ibu alami, itu Roh Kudus yang melakukan. Sehingga kita bisa merasakan kasih Bapa. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, Roh Kudus, tahu ke Roh Kudus? Kalau itu yang ada dalam diri kita, sekalipun kita ngomong baik-baik jadi nggak baik. Sekalipun firman disampaikan kita tidur.
Sekalipun sudah banyak doa-doa disampaikan kepada kita, kita tidak pernah mengucap syukur. Itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada pada kita, setiap nasihat, setiap firman, itu akan bekerja dalam hidup kita. Kita pasti amenkan. Kita pasti amenkan. Haleluya. Bisa bersukacita karena Roh Kudus. Jadi perhatikan coba kiri kanan. Adakah, tapi nggak usah ngomong. Adakah engkau melihat ada temanmu yang tidak bersukacita? Kalau ada bilang ada, nggak usah tunjuk. Ada nggak? Kan kelihatan dari matanya sipit. Tapi dia Chinese pak, udah sipit, kelihatan. Langsung tutup. Iya kan? Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kita lihat wajah orang yang bersukacita. Sekalipun banyak masalah persoalan yang Bapak Ibu hadapi, sukacita jangan lepas dari dirimu. Sukacita jangan pernah menjauh dari dirimu. Sebab kalau sukacita ada, masalahmu akan hilang. Haleluya. Bahkan kalau Roh Kudus ada pada kita, kita bisa mengusir setan. Berarti kalau kita yang diusir setan atau kita kesetanan, berarti Roh Kudus tidak ada pada kita. Tetapi waktu ada Roh Kudus, setan-setan menjauh. Yang kayak setan juga menjauh. Ada nggak pernah ngomong, oh, Bapak Ibu, kamu kayak setan gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Ada, walaupun nggak nunjuk orangnya, tapi saya pernah dengar dia kayak setan Pak Gem. Bukan dia itu saya lihat kayak setan, mukanya aja udah begiok. Terus saya coba ngomong, saya kan wajahnya kan agak seram nih. Coba lihat kayak setan enggak? Saya, oh kalau enggak Pak Gem ada muka penuh kemuliaan. Depan gue, di belakang gue, setan bertanduk katanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus terimalah dengan tulus. Amin. Dengan haus, dengan rindu. Bapak Ibu akan bisa menjalani hidup ini dengan enak. Enjoy. Amin. Siapa sih yang gak punya masalah? Siapa yang gak punya masalah? Buyak nih ada masalah gak Buyak nih? Ada masalahnya. Begitu banyak lagi Ibu ya. Berapa ratus warga, ya kan masalahnya beda-beda. Jadi gak ada yang tidak bermasalah. Jadi jangan pernah bilang dia Pak masalahnya banyak, masalahmu juga banyak. Cuma kita kadang gak sadar, kita itu penuh dengan masalah. Karena dunia ini penuh dengan masalah. Dan dia akan mempengaruhi kita untuk bermasalah. Tetapi jangan buat masalah. Haleluya. Roh Kudus akan tuntun kita kepada kebenarannya Allah. Sehingga kita bisa merasakan kasih Bapa. Kita bisa merasakan sukacita. Bahkan kita bisa berfungsi sebagai utusan Tuhan untuk mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Menghibur orang yang bersedih. Haleluya. Mari Bapak Ibu ya, percaya Roh Kudus ini membuat kita bisa melakukan itu. Next. Roh Kudus membuat kita bisa sabar, murah hati, rendah hati. Bapak Ibu sudah sabar? Ya, sabar semuanya kan? Walaupun lewat jamnya masih sabar. Murah hati. Waktu Pak Gem bilang, kita mau beli ini. Langsung murah hati semua. Iya Pak, ini kalung gua taruh. Ini cincin gua taruh. Yang palsu tapi. Yang aslinya, Pak ini mahal. Ntar aja Pak udah ada uang. Kita mau beli parkiran nih, ayo. Waduh, 50 juta cukup. Saya berdoa Bapak Ibu murah hati, amin. Haleluya. Terus rendah hati. Dinasehati, menerima. Nirimo. Haleluya. Oke, saya lanjut, panjang banget ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Roh Kudus membuat kita unggul. Katakan amin. Amin. Engkau sebagai pengusaha bisnis, engkau unggul. Amin. Katakan amin. Imani, engkau unggul. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Sehingga engkau mengerti caranya bagaimana engkau unggul. Dan sekalipun engkau tidak ngerti caranya, dia akan menuntun engkau menjadi orang yang unggul. Haleluya. Amin.
Bergirang itu keputusan. Jadi kalau engkau pulang dari tempat ini, sama waktu engkau datang itu keputusanmu. Kalau engkau tersenyum, sukacita, damai sejahtera pulang dari sini, itu juga ada keputusanmu. Waktu engkau bisa memutuskan engkau bergirang, maka engkau bisa bersukacita. Karena sukacita berasal daripada Tuhan kita. Haleluya. Sah? Selesai? Aman? Aman. Kalau aman, lanjut lagi. Lanjut. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Next. Jelas ya? Apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang ketiga menjadi kesaksian bahwa kelak setiap orang percaya akan terangkat ke sorga. Jadi ke depan Bapak Ibu, setiap yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia satu-satunya keselamatan dan hidup, kita akan diangkat. Kita diangkat surga, amin. Siapa yang mau diangkat ke surga? Oh haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Begitu banyaknya yang mau diangkat ke surga. Tetapi ada yang belum angkat tangan. Maksudnya apa? Tunggu dulu. Atau lebih enak di sini? Saya mau katakan, sekalipun aku punya istri yang cantik, anak-anak yang ganteng yang cantik, surga itu melebihi dari itu. Semua akan berlalu. Bahagiamu di bumi ini tidak sebahagia di surga. Haleluya. Oleh karena itu setiap kita akan merindukan diangkat ke surga. Haleluya. Bisa berkata dengan saya mau diangkat ke surga. Oke? 2, 2, 3 ya. Saya mau diangkat ke surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan lihat saya ya, itu masih itu dulu. Ya, masih ganteng lah, masih muda, masih langsing. Oke, lanjut next. Kisah para Rasul 1 ayat 10 ayat 11. Saya harus selesaikan biar kita jangan sepotong-sepotong. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Wah, luar biasa ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Jadi suatu saat kita kalau diizinkan hidup sampai kedatangannya, kita akan melihat dia turun dari surga. Ya. Tapi di Bukit Zaitun, iya, enggak apa-apa. Mau di mana kek, yang penting firman Tuhan tidak pernah salah. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan berikutnya dikatakan bahwa kita suatu kelak kalau masih ada, kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Sehingga bagaimana mata orang-orang yang dekat kita juga bisa melihatnya. Haleluya. Karena di alam roh. Katakan di alam roh. Oke, next. Di Wahyu 3 ayat 10, ini ayat terakhir, perhatikan. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ngerti ayatnya ini? Waktu kita turuti firman Tuhan, lakukan dengan setia, dia berjanji melindungi kita. Amin. Setiap orang perlindungan. Amin. Setiap pengusaha-pengusaha butuh perlindungan. Sehingga mereka bersahabat dengan pembesar-pembesar. Dari pemerintahan, kepolisian, bahkan jagoan-jagoan. Ya kan? Karena apa? Karena butuh perlindungan. Gereja juga di tempat ini butuh perlindungan. Baik dari tetangga kita, baik dari aparat keamanan. Apalagi sekarang pemerintah begitu luar biasa. Mereka berusaha untuk menjaga rumah ibadah dengan baik. Sehingga Bapak Ibu boleh lihat di luar itu banyak. Dari Babinsa aja tadi udah kontak saya 6 orang. Dari kepolisian ada berapa tadi Andre? 3? 8 orang. 9 orang. Urusannya Buliana. Jangan ngomong-ngomong, kita aja.
Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya sekarang butuh perlindungan. Tetapi perlindungan yang sebenarnya adalah Tuhan. Karena kalau Tuhan menjadi perlindungan kita, tempat kediaman kita, maka kita akan aman. Amin. Yang Allahnya, perlindungannya, yang Tuhan tempat kediamannya, dia bisa tidur nyenyak. Dia tidak peduli apa yang mau dimakan besok, apa buat bayar kuliah anak-anak, untuk bayar kontrakan, buat bayar listrik. Dia tidak bingung, karena dia tahu waktu dia ada di tempat kediaman Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, maka Tuhan sediakan semuanya. Haleluya, amin. Ya, saya juga bingung. Setiap bulannya bensin saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir lebih daripada 2 juta dan tol. Saya nggak kerja, dari mana? Anak-anak semua kebutuhan mereka masing-masing, tetapi Tuhan sediakan. Sehingga waktu bendahara bilang, Pak nggak pernah ngambil bensin lagi, enggak apa-apa, Tuhan sediakan. Iya kan? Saya bisa makan di restoran, saya bisa jalan-jalan. Haleluya. Dan saya tahu Bapak Ibu semua ini dalam hatinya, entar saya udah diberkati, saya mau bawa Pak Gem ke puncak. Mau kirim Pak Gem ke Israel. Iya kan? Ke Tanjung Pasir aja. Enggak apa-apa. Itu adalah di hati Bapak Ibu. Jadi kalau saya jalan-jalan kemana, Bapak Ibu harus senang. Amin. Harus bersuka cita. Kan pulang dari sana bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Sehat. Cuma kemarin itu Bapak Ibu tahu nggak? Sempat kita khawatir juga. Walaupun ada kepercayaan, aman kok. Tetapi sempat agak begini sedikit. Apalagi Bu Gembala, Tuhan sembuhkan Pak Gembala. Aku masih sayang, aku masih cinta. Karena mata ini udah tertutup. Dan ini sudah merah. Dan mengeluarkan banyak kotoran. Ya Bu Gem ya. Bahkan ada yang ngomongnya, Pak ya, salah operasi. Bu Gem ungkapin ke dokternya langsung, dokternya marah-marah. Ini pencemaran nama baik. Siapa orangnya? Tuntut. Marah, saya diam aja. Pas waktu saya ngomong, dokternya takut langsung. Bukan takut, artinya reda amarahnya. Karena ini yang sudah parah. Bu Esther, Pak, aku tunggu-tunggu deh, gimana nih? Karena kita ada janjian. Datang dia, saya foto. Lihat ini, wow, salah obat. Saya langsung agak tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya infeksi, kebanyakan jalan. Banyak makan debu matanya. Mata senang dengan debu. Tapi puji Tuhan, hari ini mata saya sudah kembali normal, amin. Melihat Bapak Ibu tambah cas semuanya. Tambah cantik-cantik, tambah ganteng-ganteng. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kenaikan Tuhan Yesus, ambil satu keputusan dalam hidup kita. Kita harus melakukan firman dengan baik. Melayani dengan baik. Amin. Berkeluarga dengan baik. Jangan lihat kiri, lihat kanan. Kalau udah pacaran, pacaranlah dengan setia. Jangan selingkuh. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu? Karena siapa yang melakukan firman, dikatakan Tuhan akan melindungi kita. Hari ini perlindungan Tuhan luar biasa atas kita semua. Sehingga hari ini saya melihat semua cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat-sehat. Dan saya melihat dari wajahnya semua diberkati Tuhan. Amin. Padahal sudah akhir bulan ini, Bapak Ibu masih bisa senyumnya seperti awal bulan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau sembah Tuhan. Kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera sukacita. Hari ini lepaskan semua beban yang memperintangi ataupun mengikat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau rasakan kehadirannya lewat pencurahan Roh Kudus. Sekalipun mungkin secara naturalnya, secara hitung-hitungannya kita baru 10 hari berikutnya. Tetapi Roh Kudus itu sudah diturunkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, ku haus padamu. Atau lagu yang pertama tadi itu Roh Kudus ya.
Apa pujian tadi pertama biar kita gak usah cari-cari lagi. Hah? Iya, ya lagu yang pertama. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita. Kita minta urapan daripada Tuhan. Sehingga Roh Kudus ya memampukan kita bisa kuat berjalan. Haleluya. Oh, amin. Roh Kudus. Iya, singer dikencangi suaranya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dari awal katakan, Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir, mengalir di bait suci. Katakan amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang mustahil bagi orang pelukar, bila Roh Allah turut bekerja. Amin, katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari lebih sungguh lagi, katakan lebih lagi, haleluya, amin. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir, amin, haleluya, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan mengalir, mengalir. Mari. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Katakan di hidupku, mari lebih lagi, katakan haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari terima Dia sebagai Roh kebenaran, Roh yang membebaskanmu, Roh yang memerdekakanmu. Amin, haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Amin, haleluya. Oh Rohku, pulihkanku. Lebih lagi katakan mengalirlah, mengalirlah.
kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalirlah, katakan di tempat ini, amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Lebih lembut lagi, rasakan kehadirannya dalam hidupmu. Buka hatimu, terima dia. Amin. Kuasa Roh Kudus. Yes. Roh yang memberikan sukacita dalam hidupmu, Di tempat kesejukan, ini. dan dia menolongmu dalam setiap perkara yang kau hadapi. Amin. Roh Kudus, pulihkanku. Lebih lagi, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Semua dalam sikap menyembah, dalam sikap menghormati Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang sakit katakan sembuhkanku, sembuhkan. Yang lemah katakan kuatkanku, kuatkanku, pulihkanku, pulihkanku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Engkau yang bisa bahasa roh, engkau sembah Dia dengan bahasa roh. Engkau yang bisa berkata-kata, oh haleluya, katakan haleluya. Oh Roh Kudus, urapi kami, urapi umatmu. Engkau bakar, engkau bangkitkan roh yang sudah padam. Oh nyalakan kembali, oh Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir. Oh haleluya. Mengalir, 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 semua semuanya. Mengalir, jama, 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 jama. Haleluya. Semua menyembah Tuhan, semua rasa haus, rasa lapar akan Roh Kudus. Haleluya. Terjadi di tempat ini, terjadi di tempat ini. Hembusi umatmu ya Tuhan, hembusi Roh Kudus, mengalir, jama, 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 jama. Engkau tahu caranya bagaimana untuk membangkitkan umatmu. Haleluya. Mengalir, 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 mengalir. Siapa? Terima, 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 terima.
Kudus mengalir. Lima. Lebih lagi. Semua urapi umatmu. Urapi. Roh Kudus mengalir. Semua. Mari, engkau harus ada rasa haus, harus ada rasa lapar akan Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menguatkan, membangkitkan, memulihkan kau kembali. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu. Kami haus akan Engkau. Ya Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, beracaralah Kau, bekerja, urapi umat-Mu, urapi kami semua. Roh yang memberi kekuatan, pemulihan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari, saya melihat kita belum dibebaskan. Masih ada hati yang terikat. Masih ada hati yang terbelenggu. Sekarang lepas. Lepas. Jadikan hidupku alat-Mu, Hanya Roh Kudus. dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekarang angkat kedua tanganmu. Mari. Engkau harus berusaha. Engkau harus berusaha melepaskan setiap apa yang membuat engkau hari ini tidak bisa bebas. Hati mereka yang Ini rumah Tuhan. Ini tempatnya engkau melepaskan itu. Sebab di luar sana engkau tidak akan bisa melepaskan. Karena di luar sana akan mempengaruhi engkau semakin dalam jatuh. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, Amin. menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari belajar angkat tangan. Kalau menyembah Tuhan katakan, Membebaskan semua lepaskan tangan. hidup yang Bukan tangan yang dilipat, tetapi tangan yang terangkat. Tanda engkau tidak mampu. memulihkan Tanda engkau berserah kepada Tuhan. yang terluka. Kalau engkau ada suami istri dekat, boleh bergandeng tangan. Tentang menjauhi Sehingga kekuatanmu kekuatan yang luar biasa. buta. Amin. Oh haleluya. Jadikan
kebesaran Lebih lagi, sudah hampir lepas. Katakan membebaskan, bebaskan. membebaskan hidup yang terbelenggu, Lepas, lepas. Buka hatimu, lepas. memulihkan hati mereka yang Dalam nama terluka, Yesus. Oh, haleluya. serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. 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 Oh ya Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami tahu Roh Kudus berkarya atas hidup kami. Amin. Roh Kudus beracara bagi orang-orang yang membuka hati. Yes. Hamba-Mu percaya pulang dari tempat ini ada kelepasan. Amin. Dan mereka pulang dengan senyum di bibir. Sukacita dalam hati mereka. Amin. Dan mereka akan melakukan segala aktivitas mereka di minggu-minggu ini. Mereka akan mendapatkan yang terbaik. Yes. Karena mengandalkan Tuhan. Hari ini biarlah peringatan hari kenaikan-Mu, kami kembali diingatkan Amin. betapa Tuhan mengasihi kami, Yes. menyediakan yang terbaik kepada kami, dan Engkau akan datang segera membawa kami dimanapun Engkau berada. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya setiap kami merasakan pengurapan Roh Kudus dan kami akan pulang dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Yang diberkati mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya, saya percaya waktu tidak terasa kalau Roh Kudus berkarya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu. Ibadah kita kembali seperti biasa. Ibadah 1 jam 8 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi. Ya, nanti selesai ini latihan untuk hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadwal Kersel sudah ada di situ. Udah ada jadwalnya sekalipun baru hari Kamis. Jadi tidak diubah ya, memang itu. Yang melayani Kersel Hosana. Haleluya ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Di situ ada di warta, ada saya katakan bahan kersel aja itu ya, itu aja bahan kerselnya, dipelajari yang bertugas untuk firman Tuhannya, bahkan Bapak Ibu juga bisa belajar sehingga kita lebih ngerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan ulang tahun gereja kita itu di bulan 7. Dan juga Natal sudah dekat, makanya di awal bulan nanti kita akan rapat ya. Jadi untuk akhir bulan kita selesaikan dulu bulan ini selesai, nanti di awal bulan kita akan ada rapat. Jadi jauh-jauh sebelumnya saya sudah bicara, tim inti jangan sampai ada acara dibuat di awal bulan. Haleluya, siap Puji semuanya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang pertama hadir di sini ataupun sudah berapa kali hadir tapi belum kenal-kenal sehingga kau datang dan pergi sesuka hatimu. Artinya tidak ada yang negor, tidak ada yang tahu gitu loh ya. Karena memang orang gak semua mau dikenalin. Tetapi saya mau kenalin, amin. Ada sebelah sini? Yang baru pertama hadir? Jemaat setia, berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Terus sebelah sini ada yang pertama hadir? Coba lihat dulu kiri kanan. Ya. Ada? Jemaat. Oke. Ya. Yang pakai batik itu Pak Petrus. Ya, Pak Petrus Hasiando Simanjuntak. Ya, saya kenal dia ya. Haleluya, yang punya Pulau Seribu. Oke, ada yang lain gak ada ya? Oke, saya rasa itu saja. Ya, saya mewakili Bu Gembala, keluarga Gembala, tim inti mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah
berusaha datang dari jauh dekat itu adalah ada penilaian khusus daripada Tuhan ya. Amin. Oleh karena itu saya percaya kalau ada Bapak Ibu sekalian, ada pergumulan doa, ada yang mau didoakan atau ada apapun pergumulan yang pengen ketemu kita ngobrol-ngobrol untuk mencari solusi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sungkan-sungkan ya, telepon saya atau WA. Pak Gem, saya mau saya mau curhat nih, saya ada yang perlu didoakan nih, saya mau ke gereja. Tetapi Bapak Ibu, contohnya saya nggak mau gereja, saya ketemu di sini aja, ikut saja. Karena gembala di sini, oke punya. Haleluya, amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat kehadirannya semua. Nanti pulang dari tempat ini, pelan-pelan saja. Ada aparat, kita sapa, ya kan, biar kita kelihatan bagaimana kasih yang ada pada kita. Shalom Pak, ayo Pak, mari Pak, gitu kan. Terima kasih Pak, kita sudah ya bukan diamankan. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri jawabannya. Saya juga nggak dapat kata-katanya. Sambil saya ketawa, saya mikir nggak dapat ya. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa tidak ada pengumuman lagi. Ya puji Tuhan, saya bersyukur saya ada di tengah-tengah bidadari-bidadari cantik nih ya. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi pada Tuhan kita. Dahsyat. Oke, saya rasa tidak ada lagi pengumuman kita. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita yang luar biasa ini Bapak Ibu. Iya. Sekali lagi jangan lupa setiap jam 4 sore, jam 4.40 pagi kita ada doa saat teduh. Di situ kita akan bahas firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi sekalipun tidak seperti hari-hari yang dulu yang kita lakukan di sini 10 malam, percayalah Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tinggal kita, kehausan, kerinduan kita, itu yang membuat kita dipenuhi Roh Kudus. Amen. Sekalipun kita doa sampai 100 malam, kalau kita tidak buka hati, tidak akan bakalan ya. Jadi mari kita buka hati kita ikuti live itu. Saya percaya Bapak Ibu akan dipenuhi sekalipun ada di rumah masing-masing. Amen. Mari kita angkat pujian kiranya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas. Dan memperluas. Katakan daerahku, ekonomiku, bisnisku. Amin. Haleluya. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum doa berkat, saya melihat ada ibu yang sedang mengandung, Ibu Sepanya ya. Boleh maju ke depan sama istri Pak Hendrik, ataupun ada yang saat ini sedang Tuhan berkati kandungannya. Mari bangkit ke depan, saya mau berdoa. Saya digerakkan Roh Kudus berdoa buat kedua ibu ini yang luar biasa ini. Mereka adalah ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Mereka pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini mereka ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa buat mereka. Kita angkat tangan semuanya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dengan lembut saja. Oh haleluya. Bapa dalam surga, Engkau urapi ibu ini dengan urapan yang baru. Semua adalah karya Tuhan, kasih Tuhan. Dan hari ini kehadirannya membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi Engkau. Sekian lamanya Dia merawat, bahkan dengan hati-hati
Karena dia tahu bahwa ini adalah kasih karunia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu biarlah pengurapan Allah turun ke atasmu. Kapanpun waktunya engkau melahirkan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Tidak ada roh maut, roh kecelakaan di dalammu, tetapi keberhasilan, kesuksesan. Engkau sehat, bayimu sehat, bahkan menjadi pembawa sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan segala kebutuhannya Tuhan yang sediakan, sehingga semuanya kesukaan besar terjadi. Haleluya, haleluya. Bahkan diberkati suamimu, pekerjaannya, usahanya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Naik, naik. Oke, hambamu juga berdoa buat ibu ini Tuhan, ibu Sepanya. Urapi dia lebih lagi Tuhan. Dia pelayan hambamu yang setia. Dan hari ini karunia Tuhan yang besar terjadi atas hidupnya. Dan dia bersyukur. Bahkan kami percaya kapanpun waktunya dia melahirkan, Engkau lebih mengerti, lebih tahu. Dan kami percaya semua berjalan dengan baik. Kesehatannya, bahkan bayinya juga sehat. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang membahayakan. Namun sukacita mengalir bagi keluarga besar, bagi jemaat di tempat ini. Bahkan mau berdoa setiap kebutuhannya Tuhan yang sediakan. Dan menjadi anak yang membawa sukacita besar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, aku, dan kiranya, katakan tanganmu, haleluya, amin, yes, dan melindungi, katakan daripada malapetaka, sehingga amin, sehingga sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami akan pulang ke bisnis kami, ke usaha, ke keluarga kami, ke komunitas kami. Biarlah urapan Roh Kudus menyertai kami. Amin. Dan minggu-minggu ini menjadi minggu mujizat, sukacita, keberhasilan bagi kami semua. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi atas hidup kita semuanya. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak langsung yang ku berterima kasih. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.